Dunia ini adalah satu-satunya kesempatan bagi manusia untuk mengambil pahala. Nah, jadi seperti itu ya dampaknya. Karena itu kita harus berhati-hati kalau berbicara pemenuhan Gorizatul Baqo, Gorizatul Nau, Gorizatul Tadayun. Contoh lagi, ibu-ibu pernah mengenal aktor Michael Jackson, ya, yang dia pada saat kita lihat bagaimana dia di masa dewasa, dia itu tampil begitu rupa di atas panggung, tapi sesungguhnya di dalam hatinya itu penuh dengan kekosongan. Karenanya kenapa Michael Jackson itu berubah-ubah bentuk fisiknya. Mulai dari kulit, mulai dari hidung, mulai dari mulut, mulai dari mata. Jadi kalau kita bandingkan antara Michael Jackson waktu kecil dengan Michael Jackson pada saat dewasa, sama sekali kita bisa ya Allah, berubah sekali sampai bentuk wajah dan warna kulitnya. Kenapa? Karena Michael Jackson ketika berkaca, dia melihat ada titisan dari ayahnya, dia tidak mau melihat ada titisan dari ayahnya pada dirinya. Karena pada masa kecil Michael Jackson tidak mendapatkan kasih sayang dari bapaknya. Jadi bapaknya mendidik dengan kasar, bapaknya mendidik dengan keras, sehingga membuat Michael Jackson itu benci, tapi dia tidak punya pilihan. Dia masih kecil. Dan bapaknya selalu mengatakan, aku begini tuh karena aku sayang kamu. Jadi berlatih. Kalau dia berhenti berlatih, maka dia dipukul. Nah, masa kecil seperti itu yang membuat Michael Jackson itu tidak punya kehidupan masa kecil yang indah. Sehingga ketika dia dewasa dan punya uang, dan memang berhasil menurut kacamata bapaknya, punya uang, terkenal, berhasil. Tapi bagi Michael Jackson, dia kehilangan masa kecil yang itu tidak bisa ditarik kembali untuk saat dewasa. Karenanya kita melihat pada saat Michael Jackson sudah dewasa, dia membuat sebuah istana dengan berbagai macam permainan-permainan untuk anak-anak kecil, lalu dia undang anak-anak kecil, lalu dia bermain bersama mereka. Itu adalah untuk memenuhi kekosongan ruang-ruang kasih sayang pada saat dia masih kecil. Ya, nah jadi ibu-ibu sekalian, para umat sekalian, kita perlu ya untuk berhati-hati terhadap pemenuhan kebutuhan anak yang terkait Gorizatul Tadayun, Gorizatul Baqo, dan Gorizatul Nau. Karena kalau tidak dipenuhi, dampaknya itu biasanya akan kita lihat pada saat masa anak dewasa. Dan itu koreksinya memerlukan effort yang luar biasa. Nah, saya masuk kepada tentang masalah otak. Otak ini adalah otak semua makhluk binatang juga punya otak ya, tetapi ada yang membedakan antara otak manusia dengan binatang. Kita lihat, kalau binatang, bayi binatang pada saat lahir, mereka itu lahir langsung bisa berjalan dalam hitungan hanya beberapa jam. Bahkan bayi penyu itu ketika lahir dia menuju kepada menuju ke pantai, lalu setelah itu dia pergi berenang tanpa pernah diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Karena di dalam otaknya itu sel-selnya sudah bersambungan sehingga membuat dia walaupun masih bayi, tapi dia bisa berenang. Nah, kalau otak manusia itu tidak dalam keadaan yang bersambungan, belum bersambungan. Dan tugas orang tuanya lah yang membuat otak-otak itu harus saling bersambungan. Karena ketika sel otak satu dengan sel otak yang lain itu bersambungan, maka akan muncul satu persepsi tertentu pada anak dan akan muncul satu kemampuan pada anak. Dengan kata lain, kalau tidak bersambungan, persepsi anak itu menjadi miskin. Dan kemampuan anak pun tidak terbangun. Dan luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita adalah pada saat seorang bayi itu lahir, mereka memiliki kurang lebih 100 miliar sel otak yang belum bersambungan. Dan seorang neurolog dari California, Amerika Serikat, dia seorang ahli saraf, dia bertanya seperti ini. Untuk apa ya? Apa maksud Tuhan menciptakan sel otak ini dalam keadaan yang tidak bersambungan? Nah, berdasarkan penelitiannya, Liz Elliot itu ternyata menemukan jawabannya seperti ini. Maksud Allah, maksud Tuhan, ya, karena dia bukan muslim ya, maksud Tuhan menciptakan sel otak dalam keadaan yang tidak bersambungan adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang tua agar mereka dapat membangun sambungan sel otak anaknya sebanyak yang dia mau, dan sebanyak yang dia mampu. Artinya Allah itu udah kasih modal, nih ya tergantung orang tuanya. Mau disambungkan sebanyak apa, mau disambungkan semampu apa, itu tergantung dari kita. Dan
pada saat di usia 0 sampai 2 tahun, Masya Allah, luar biasanya. Setiap sel otak itu bisa berhubungan dengan kurang lebih 15.000 sampai 20.000 sambungan sel otak. Dan pada saat ini terjadi, jika dirata-ratakan, berapa jumlah sambungan yang terjadi pada usia-usia awal, jika dirata-ratakan adalah sekitar 1,83 juta sambungan per detik, Masya Allah. Karena itulah kenapa ada yang menyampaikan ya, setelah dilakukan penelitian otak, bahwa otaknya Albert Einstein itu yang bisa menghasilkan banyak pendapat-pendapat, sebetulnya itu baru berapa persen saja dari kapasitas otak yang digunakan. Jadi sesungguhnya kapasitas otak anak-anak kita, termasuk diri kita, itu punya kapasitas yang luar biasa. Tetapi ada dua hal yang sangat berpengaruh, yang sangat menentukan bagaimana sel otak ini bersambungan. Yang pertama itu adalah makanan, nutrisi, ya. Dan yang kedua itu adalah proses atau stimulasi. Jadi dua hal ini yang penting. Yang pertama adalah makanan, makanya kita juga perlu hati-hati untuk memberikan asupan pada anak-anak kita. Yang kedua adalah proses stimulasi. Stimulasi itu artinya apa yang kita lakukan pada anak-anak kita. Di mana ia sekolah, itu sangat penting untuk memberikan stimulasi pada anak-anak kita. Jadi, sejak anak kita lahir, maka pastikan apa yang kita berikan kepada mereka itu adalah makanan yang thayyib. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ya, ya ayyuhalladzina amanu, perintah untuk makan ya, untuk tentang makanan itu ada di dalam ayat selanjutnya. Itu disebutkan bahwa tidak disebutkan lagi halal, tapi Allah menyebutkan, memerintahkan kita untuk makan yang thayyib. Karena insya Allah kalau sebagai seorang muslim, kita tuh halal itu udah jadi standar prioritas. Tetapi seringkali kita lupa untuk memberikan makanan yang thayyib untuk anak-anak kita. Nah, nanti kita perlu untuk mendengar ada sesi ya tentang bagaimana menyiapkan makanan yang thayyib untuk anak-anak kita. Karena sambungan sel otak ini dipengaruhi oleh dua hal ini, yaitu proses, dan yang kedua itu adalah makanan. Jadi dua hal ini sama-sama pentingnya untuk kita berikan dan harus dipenuhi sejak anak itu dalam janin. Karena itulah seorang ibu ketika dia mengandung, suaminya itu harus memastikan untuk bisa memberikan gizi yang cukup ya untuk ibunya. Kemudian juga dia harus memastikan bahwa emosi istrinya itu dalam keadaan emosi yang aman. Tidak baik jika seorang ibu itu ketika dalam masa mengandung penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, apalagi ya, nauzubillah, saya melihat ketika seorang wanita hamil ya, lalu hamil di luar nikah, setelah itu terpaksa untuk menikah, dan setelah menikah pun percekcokan dengan ayahnya. Padahal di dalamnya itu sudah ada janin, yang mana janin itu sudah diberikan kemampuan untuk mendengar pada saat di usia memasuki 6 bulan, pendengaran. Jadi janin itu sudah mendengar, karena itu penting bagi seorang ibu yang hamil menjaga apa? Menjaga apa yang ia ucapkan, menjaga apa yang ia lakukan, dan menjaga apa yang ia lihat. Semua perilakunya itu harus dijaga karena menyambung kepada janin. Karena janin itu sudah berkembang, sudah muncul sel otaknya. Di dalam buku tulisan Bu Ismi yang judulnya adalah Kenapa Surga di Telapak Kaki Ibu, beliau menuliskan bahwa sel otak itu sudah muncul pada usia janin 16 hari. Itu sel otak itu pertama kali yang muncul, diikuti oleh organ-organ yang lain. Jadi, Masya Allah ya, bagi para ibu yang sedang hamil, ya, di sini insya Allah Ummahat ada yang sudah punya anak, tapi jika nanti Allah berkehendak diberikan amanah lagi, jadi menjaganya itu harus sejak dalam janin. Jadi luar biasa. Nah, tetapi kalau menyambungkan kerja orang tua dan para guru ketika menyambungkan sel otak itu adalah bukan kerja yang ringan. Ini adalah sebuah kerja yang perlu effort, perlu usaha sungguh-sungguh. Ketika anak kita itu belajar tentang sesuatu,
Jadi ketika anak itu belajar tentang sesuatu, ataupun ketika memahami sesuatu, maka yang terjadi di dalam otak anak-anak kita itu adalah mereka itu menyambungkan antara sel otak satu dengan sel otak yang lainnya. Nah, tetapi ketika sambungan itu terjadi, atau yang disebut dengan sinapsis, tidak bisa dilakukan dalam satu kali waktu. Perlu yang namanya pengulangan-pengulangan, sehingga sinapsis antara sel otak satu dengan sel otak yang lainnya itu akhirnya akan menjadi satu sambungan yang tebal, dilapisi dengan apa yang disebut mielin. Mielin itu akan makin tebal, maka prosesnya itu akan semakin lebih paham dan akan semakin lebih otomatis. Karena itulah kenapa, contoh, ketika kita mengajak anak menghafal Al-Quran, itu tidak bisa anak itu melakukan satu kali. Tidak bisa ketika kita membelajarkan anak untuk terampil tentang satu hal, itu hanya dilakukan satu kali. Itu perlu sekali pengulangan, sampai antara sel otak satu dengan sel otak lainnya itu sinapsisnya dilapisi oleh mielin yang sangat kuat. Sehingga salah satu prinsip pendidikan yang harus dipegang oleh kita ketika kita mendidik anak-anak kita adalah kita harus sabar. Tidak bisa semua yang kita inginkan muncul pada anak itu bisa terjadi dalam waktu seketika, dalam waktu yang instan. Dan orang tua jangan juga tergoda dengan iming-iming. Contoh, menjadikan penghafal Al-Quran hanya dalam 1 bulan. Anak bisa tulis dan baca hanya dalam waktu 3 bulan, begitu ya. Semua itu perlu proses, tidak bisa instan. Dan yakinlah para umat semua, ketika proses itu kita lakukan, ya, ketika prosesnya kita lakukan, maka yang ada adalah munculnya perilaku pada anak-anak kita itu yang lebih konsisten, yang kuat. Nah, ini perlu dipahami ya oleh para umat semua, sehingga ketika nanti mendidik anak-anak, sabar dalam mendampingi mereka. Nah, karena saya masih bisa share, saya lanjutkan saja Bu Herlina ya. Baik, saya lanjutkan saja oleh saya. Nah, jadi ini ya, saya sudah menjelaskan tentang kelebihan otak manusia. Jadi Masya Allah, Bapak dan Ibu para umat semua, bahwa anak-anak kita termasuk kita itu sudah dibekali, dan di usia 0-2 tahun, para neuroscience menyebutkan bahwa 0-2 tahun itu disebut dengan Windows Opportunity, atau jendela kesempatan. Apa yang dimaksud dengan jendela kesempatan? Yang dimaksud adalah di usia 0-2 tahun itu adalah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk membuat fondasi. Berapa jumlah sel otak yang tersambungkan, ibaratnya kita mau membuat sekuat apa fondasi yang ingin kita bangun pada otak anak kita. Seluas apa? Apakah 60 meter persegi? Apakah 100 meter persegi? Atau kita mau buat bangunan yang lebih luas? Semakin luas fondasi yang kita bangun, sama artinya kita ingin membangun otak anak kita itu dengan bangunan yang luas sekali, sehingga tidak hanya luas, tapi setinggi apapun bangunan yang akan kita bangun, kalau fondasinya kokoh, insya Allah apa yang dibangun pada anak-anak kita itu, anak kita itu akan melesatkan dari potensi yang ada pada diri. Jadi 0-2 tahun itu adalah membuat fondasi. Lalu di usia 2-7 tahun itu membuat struktur. Jadi kalau kita bayangkan seperti membangun rumah ya, fondasinya kita buat dulu, setelah itu kita bangun struktur-strukturnya, lalu di usia 7 tahun sampai akhir balik, kita membangun dinding-dindingnya, agar bangunnya itu semakin kelihatan utuh. Dan di dalam dinding itu kita buat ruang-ruangnya. Ruangnya banyak. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ruang. Lalu ruang itu harus kita isi dengan seimbang. Jadi nggak bisa satu ruang kita isi, tapi ruang yang lain itu kosong. Karena ketika itu yang terjadi, bangunannya juga akan menjadi timpang.
Dan harapannya setelah anak itu akil balik lalu sampai 18 tahun, kita sudah tinggal memoles saja atau finishing. Setelah itu anak kita bisa menjadi pribadi dewasa yang harusnya punya peranan bagi agama dan umat Islam. Seperti itulah ketika kita bekerja membangun sel otak. Ya, jadi bagi para orang tua yang masih punya anak-anak usia dini, ini adalah kesempatan yang baik. Jangan karena mohon maaf ya, karena masa pandemi udahlah anak saya di rumah saja. Meskipun di rumah, tapi buatlah program yang bermutu. Karena apa? Karena ibaratnya kita tuh sudah dikasih mobil, argonya sudah jalan, tetapi kalau mobilnya nggak jalan, maka kesempatan itu lewat. Jadi sel otaknya itu sudah alokasi pada anak-anak kita, lalu tidak kita stimulasi, maka apa yang terjadi? Sel otaknya itu akan tidak optimal, tidak tersambungkan semua. Dan nanti ada pada masanya sel otak yang tidak terpakai itu akan hilang. Ya, Bu Ismi di dalam bukunya beliau menjelaskan bahwa ada 3 kali restrukturisasi otak, yaitu di usia 7 tahun, di usia 2 tahun, di usia 7 tahun, lalu di usia 12 tahun. Apa yang dimaksud? Bahwa ketika di usia 2 tahun, itu adalah rekonstruksi otak yang pertama. Jadi sel-sel otak yang nggak kepakai ya sudah hilang, dan ketika hilang itu sudah tidak bisa diambil kembali, tidak bisa dibuat kembali. Lalu di usia 7 tahun direkonstruksi lagi, konsep-konsepnya dibenahi lagi, yang tidak terpakai itu hilang lagi, dan di usia 12 tahun pada memasuki akhir balik, itu juga ada rekonstruksi yang terakhir. Seperti kita sekarang, ya kita sudah lewat rekonstruksinya. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah hanya kita memanfaatkan sel otak yang tersisa. Dan semakin usia bertambah, maka sel otak juga semakin berkurang. Karena itulah kenapa pada masa usia yang semakin tua, kita lihat orang tua itu banyak yang kembali menjadi pikun. Ya, banyak yang kembali seperti anak-anak kecil. Karena memang seperti itu, sel otaknya tidak lagi sebanyak atau sekualitasnya sama dengan pada saat ketika muda. Sehingga salah satu cara untuk mengaktifkan agar sel otak kita itu terjaga, yang bisa kita lakukan, termasuk saya ini udah tua. Maka yang bisa saya lakukan itu adalah saya menjaga agar sel otak saya itu tetap difungsikan. Karena itulah kenapa Rasulullah itu memerintahkan tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimi wa muslim. Bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Masya Allah. Semua apa yang Allah perintahkan itu baik buat kita. Semua yang Rasulullah sampaikan itu baik untuk kita. Kalau kita menuntut ilmu, sama saja dengan kita itu selalu mengaktifkan otak kita. Sehingga menghindari kepikunan. Ya, menghindari daripada pengurangan kemampuan daripada otak kita. Nah, jadi ibu-ibu, para umat semua, sekarang para umahat paham ya, bahwa kenapa kita itu harus sabar mendidik anak-anak kita. Karena ketika sedang menyampaikan sesuatu, ketika sedang mendidik mereka, maka itu adalah pekerjaan yang butuh waktu dan butuh pengulangan. Yang bisa dilakukan oleh kita adalah cukup menikmati prosesnya, lakukan. Yang pertama adalah dengan benar, yang kedua adalah dengan cara baik, dan yang ketiga, apa yang kita lakukan itu harus memberikan kesan yang menimbulkan emosi positif pada anak-anak kita. Karena seluruh pengalaman manusia akan disimpan di dalam limbik. Limbik itu yang mengatur emosi. Nah, emosi itu menyimpan memori jangka panjang. Sehingga kalau misalnya pengalaman-pengalaman itu adalah positif, maka limbiknya itu menjadi positif dan cara kerja limbik akan menentukan cara kerja daripada fungsi otak besarnya atau yang disebut dengan korteks. Jika masa kecilnya itu adalah bukan masa kecil yang membahagiakan, maka apa yang tersimpan di alam bawah sadar itu bisa muncul pada saat dewasa jika tidak dibenahi. Kalau dibenahi, insya Allah itu bisa. Ya, karenanya sekarang dikenal ada yang disebut dengan luka-luka pengasuhan. Kalau kita menyelesaikannya dengan cara pandang Islam, kita belajar tentang takdir, kita belajar tentang qada dan qadar, tidak ada itu nanti anak yang menggugat orang tuanya. Tidak ada. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu, bagi kita paham itu sebagai sebuah takdir yang harus kita terima,
yang bisa kita lakukan itu hanyalah move on agar kita dan anak-anak kita ke depan itu punya kehidupan yang lebih baik. Dan kita kalau sudah berbicara seperti ini, jangan lagi berbicara tentang kepentingan sendiri. Yang harus kita lakukan itu adalah bagaimana kita berbicara tentang umat Islam. Bagaimana agar umat Islam itu ke depan menjadi lebih baik. Dan kita sebagai keluarga itu menjadi tim bersama-sama untuk memberikan kontribusi bagi umat dan kontribusi untuk agama. Nah, saya lanjutkan. Ya. Nah, harus kita sadari bahwa semua di antara kita itu adalah manusia yang unik. Tidak ada di antara kita yang sama. Ya. Tidak ada saya dengan Bu Herlina, dengan Bu Nina atau Bu Sumi, katakanlah betul-betul sama, itu tidak ada. Punya persamaan bisa jadi iya, tapi betul-betul sama itu tidak. Karena Allah itu menciptakan manusia dengan menunjukkan kehebatannya bahwa tidak ada satu manusia pun mulai dari Nabi Adam sampai sekarang yang persis sama. Jadi Masya Allah, itu menunjukkan luar biasanya Allah. Ya, menunjukkan luar biasanya Allah. Perbedaannya itu sampai yang sedetil-detilnya. Perbedaan dari segi sidik jari, perbedaan dari segi retina mata. Itu saja bagaimana ya kita bisa membayangkan ukiran-ukiran yang dibuat oleh Allah itu diurus sampai yang sekecil-kecilnya. Nah, kitanya harus paham tentang hal itu, bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak yang juga unik. Yang dia punya gaya belajar, punya watak, punya kecerdasan, dan punya tahapan perkembangan sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang tahapan perkembangan, ini tidak bisa kita berbicara hanya dalam waktu satu kali saja ya, karena ini membutuhkan waktu yang cukup untuk bisa memanai tahapan perkembangan. Nanti insya Allah di waktu yang lain saya akan menjelaskan tentang ini. Saya akan menjelaskan tentang gaya belajar, watak, dan kecerdasan. Ya, nah kenapa kita perlu belajar tentang gaya belajar? Karena gaya belajar itu adalah satu cara anak-anak kita untuk menerima informasi. Insya Allah para umat di sini sudah tidak asing dengan yang seperti ini. Cuman terkadang-kadang kita tetap saja ketika kita membelajarkan anak-anak kita lupa bahwa anak kita itu punya gaya belajar yang berbeda dengan kita. Gaya belajar di sini ada gaya belajar visual, ada audio, dan kinestetik. Apa perbedaannya? Kalau yang visual itu mereka cenderung lebih senang dengan cara membaca, melihat, ya, sehingga mereka itu kalau belajar tentang simbol biasanya cepat. Hari ini mereka belajar tentang angka 1, besok mereka belajar angka 2, selanjutnya angka 3. Itu progresnya itu nampak terlihat, kemajuannya itu terlihat. Itu yang gaya belajar visual. Karenanya guru dengan orang tua biasanya senang kalau dapat anak yang gaya belajarnya visual, karena ini cepat gitu loh, kemajuannya itu cepat sekali terlihat pada anak-anak kita. Yang berikutnya ada gaya belajar audio. Kayak gaya belajar audio, mereka adalah yang cepat belajar dengan cara mendengar. Ya, mendengar. Karena itu kalau misalnya diperdengarkan dengan murotal, dengan cara talaki, anak itu lebih cepat untuk memahaminya. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Nah, membelajarkan anak yang gaya belajar kinestetik di usia dini itu adalah sebuah tantangan. Karena apa? Karena mereka kelihatannya tidak belajar dalam kacamata orang dewasa, tapi sesungguhnya itulah cara mereka untuk menerima informasi. Karena mereka ketika menerima informasi, mereka senangnya itu dengan bergerak, dengan praktek. Nah, sehingga seorang guru ya dan orang tua, apalagi guru ya, guru itu kalau memfasilitasi anak belajar di dalam satu kelas itu kan lebih daripada 5 orang, 6 orang, bahkan ada yang bisa 10, ada yang bisa 13. Nah, mereka itu harus mengkombinasikan gaya belajarnya sehingga membuat semua gaya belajar anak itu bisa tersimulasi. Sebagai contoh misalnya, kalau untuk mengajarkan menghafal Quran, gaya belajar untuk audio, maka mereka itu dilakukan dengan cara talaki. Itu mereka cepat tuh. Dengan cara talaki untuk anak yang audio, cepat sekali menghafal. Untuk anak yang gaya belajarnya visual, setelah talaki, minta kepada mereka untuk membaca ayat Al-Quran. Ya, sehingga mereka mengulang-ulang lagi. Tetapi memang ini akan menjadi satu tantangan ketika anak-anak belum bisa membaca Al-Quran. Maka visualnya seperti apa? Visualnya bisa dilakukan dengan cara anak-anak itu menulis atau menyalin. Itu adalah cara visual. Lalu bagaimana dengan cara kinestetik?
untuk menyentuh anak-anak yang punya gaya belajar kinestetik. Di TK Anak Soleh Makassar itu punya cara menghafal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran di juz amma itu dengan gerakan. Sehingga ketika anak mengucapkan ul, dia menggerakkan tangannya seperti ini, sambil menyebutkan artinya. Ini adalah cara untuk memenuhi anak yang punya gaya belajar kinestetik. Ataupun dengan cara anak itu menyalin. Menyalin juga itu anak bergerak ya. Ini juga untuk memenuhi gaya belajar kinestetik. Intinya adalah ketika kita membelajarkan anak, maka upayakan semua gaya belajar ini kita sentuh. Visualnya seperti apa, audinya seperti apa, kinestetiknya juga seperti apa. Karena kalau misalnya, nih kita lihat anak kita nih kayaknya gaya belajarnya kinestetik. Lalu kita tidak stimulus dalam gaya belajar visual dan audio, anak kita suatu saat itu akan masuk dalam satu lingkungan, di mana lingkungan itu akan meminta anak untuk bisa duduk dalam rentang waktu tertentu. Terutama ini bagi anak-anak yang usia SD. Jadi anak juga harus belajar untuk mengendalikan. Bagi anak-anak yang kinestetik, walaupun dia punya gaya belajar kinestetik, dia tetap harus dibelajarkan bagaimana dia mengendalikan gerakannya, mengendalikan keinginannya, agar dia bisa taat kepada aturan. Aturannya sekarang begini, tetapi pada kesempatan yang lain dia akan mendapatkan stimulasi sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ini ya gaya belajar. Lalu keunikannya lagi apa? Keunikan yang berikutnya adalah yaitu dari segi